Mania Susmintari dari Prodi PAUD STIT Pemalang akan menceritakan tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 16-18. Kisah ini sebagai bahan belajar untuk seseorang yang selama hidup di dunia sering membanggakan dirinya dan sombong. Pada akhir hidupnya, ia ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya. Al-Kisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasar, adik kandung Imron. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku Nabi Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maka kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberiku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta. Permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun, sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria. Hai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian memintanya dengan mudah. Saya gak mau bersedekah. Kau sangat sombong, Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula kekayaanmu tidak akan bertambah-tambah seizin Allah. Berani sekali kau berkata begitu. Pergilah, jangan datang lagi. Lalu kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Harta aku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Aku sekarang adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah dikawal oleh para pria perkasa, untuk berkeliling memamerkan kekayaannya, serta membawa kunci-kunci rumahnya. Lihat Korun, sekarang sangat kaya. Betul, sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar, tempatnya berjualan beli emas. Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Musa menjawab, wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu sebuah kekayaan. Ini ingatlah wahai Korun, itu masa lalumu. Wahai Musa, semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkan, dan karena dalam setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak setiap orang miskin. Aku hanya mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Hartamu tidak berkah, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah seperti Allah memberikannya. Wahai pergilah Musa, kau hanya mengganggu saja. Sepenggal Nabi Musa
kesombongan Korun pun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu saat ketika datanglah azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Ada gempa bumi tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku pelayan? Tolong selamatkan hartaku. Lantai rumah Korun pun tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi menyebabkan terkubur ke dalam tanah bersama harta bendanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 16-18. Maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini diantaranya, jangan menjadi orang yang gemar menumpuk kekayaan tapi tidak mau untuk bersedekah, dan jangan suka mengambil atau merampas harta orang lain yang bukan haknya.